kamu bisa nginep di sini. Kalau gitu, malam ini saya akan menemani Mbak di sini. Yuk. Yaudah, kalau gitu saya pamit kamar ya. Malam ini kamu terlihat begitu sangat cantik. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Sebentar lagi suami aku pulang. Semalam itu kamu menyukainya kan? Semalam itu kamu membuat aku terpesona. Dan kamu berhasil membuat aku sangat bahagia. Aku sudah punya suami. Memangnya kenapa kalau kamu udah punya suami? Suami kamu itu selalu sibuk. Dan suami kamu itu selalu pergi keluar kota untuk mengurus bisnis. Mas, Kamu ini siapa? Pacarnya Mas Alan. Kalau orang tua kamu tahu tentang hubunganmu dengan Alan, Mama nggak merestui hubungan kami, Mbak. Dia mengajak kamu sampai menginap di sini. Aku ini istrinya Alan, Ca. Apa? Kembalilah kamu ke rumahmu sebelum terlambat, Ca. Kamu ini serius istrinya Mas Alan? Alan tidak sebaik yang kamu pikir, Ca. Cepat kamu pergi. Lepasin, Mas. Ica sayang, kamu kenapa? Kamu pembohong. Ternyata kamu udah punya istri, kan? Dia itu lumpuh, Cak. Dan dia tidak bisa melayani aku dengan baik. Bagaimanapun juga dia tetap istri kamu, Mas. Lepas aku. kamu jangan lakukan itu, Alan. Jangan. Banding official, korang ini diangkat dari kejadian data yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Mas Marcelo, suami saya, adalah seorang pengusaha properti. Dalam usahanya, ia memiliki banyak pesaing. Hingga suatu hari terjadi teror di rumah kami. Siapa sih pagi-pagi begini? Kamu nggak apa-apa kan? Aku takut, Mas. Aku benar-benar takut. Ini pasti ulah pesaing bisnisku. Ica gimana Mas di kampus, Mas? Aku benar-benar khawatir. Aku sudah menyuruh satpam komplek untuk menjemput Ica. Jadi kita tinggal nunggu aja dulu ya. Ica, kamu Ica kan? Kamu siapa ya? Saya Alan. Saya satpam komplek di perumahan kamu. Terus ngapain pakai segala anterin pulang? Biasanya juga Ica pulang sendiri kok. Soalnya tadi pagi terjadi sesuatu di rumah kamu. Ada apa? Mamaku baik-baik aja kan? Mama kamu baik-baik saja. Tapi tadi pagi mama kamu sempat shock. Karena ada paket yang sangat mengerikan datang ke rumah kamu. Mengerikan. Jadi ada paket yang isinya kemeja penuh dengan bercak darah. Ica nggak Mama? Ica, Mama baik-baik aja kan? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Siapa pengirim paket teror itu? Sepertinya paket gelap itu dari pesaing bisnis Papa. Mereka nggak terima karena perusahaan Papa yang menangkan tender. Kenapa sih nggak lapor polisi aja, Mas? Kita belum punya bukti. Nanti setelah aku mendapatkan bukti, baru akan melaporkannya. Alan mana, Ca? Ada apa di ruang depan? Ya udah, saya ke depan dulu ya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya minta tolong jaga rumah saya selama saya bekerja. Memang sudah menjadi hak dan kewajiban saya sebagai satpam untuk menjaga komplek ini. Kalau begitu, saya permisi mau pamit dulu, Pak. Kita ke depan yuk. Iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Mari, Pak. Iya. Siapa dia, Mas? Dia itu satpam komplek kita. Tadi aku telepon dia itu untuk menjemput Ica. Apa masih yakin dia itu orang yang bisa dipercaya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Yuk kita masuk. Apakah teror berupa paket berisi baju penuh lumuran darah hanya terjadi sekali, Mbak? Tidak, Mbak. Teror terjadi bertubi-tubi menghampiri. Mas, bangun, Mas. Kayaknya aku dengar suara sesuatu di luar, Mas. Kamu tenang dulu ya. Biar aku cek dulu di luar. Aku ikut, Mas. Pak Marcel, orang ini yang berusaha masuk rumah Bapak. Siapa kamu? Dan siapa yang menyuruhmu? Biar saya bawa ke kantor polisi, Pak. Ayo kita bawa dia. Oh, nggak usah, Pak. Bapak tetap di sini menjaga Nyonya dan Ica. Biar saya saja yang mengurus maling ini, Pak. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ayo.
Satpan yang baru itu cekatan. Mudah-mudahan aja rumah kita segera lepas dari teror ini. Jadi, Papa bakalan pergi keluar kota selama 1 minggu. Iya sayang. Jadi untuk sementara kamu dan Mama di rumah ini akan dijaga sama Alan. Kenapa harus satpam itu sih, Pak? Emangnya kenapa sih, Ca? Alan itu kan sudah nolongin kita, menggagalkan maling yang mau masuk ke rumah kita. Nggak tahu. Ica sih ngerasanya kalau dia aneh. Aneh? Aneh gimana, Cak? Kamu itu jangan negatif thinking loh sama Alan. Lagi pula dia kelihatannya baik kan, Pak? Iya? Ya udah deh, terserah Mama sama Papa aja. Alan, ada apa? Saya hanya ingin memastikan apakah kondisi rumah ini baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Syukurlah, kalau begitu saya permisi dulu Nyonya. Alan, tunggu. Saya belum ngucapin terima kasih. Mau nggak kamu mencicipi makan malam buatan saya? Tapi saya ikhlas untuk melakukan semua ini. Nggak apa-apa, saya juga tulus kok nawarin kamu. Iya, tapi sekali lagi saya minta maaf Nyonya karena... Ya udah gini aja, biar nanti saya akan antar makanannya ke pos penjagaan kamu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya permisi dulu Nyonya. Bagaimana pertama kali Mbak bisa dekat dengan sosok Alan? Awalnya ia seperti hero bagi keluarga kami. Saya pun melihat ia melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Dan karena itu Mbak akhirnya percaya bahwa ia adalah seseorang yang benar-benar baik. Iya, Mbak. Alan, Nyonya. tadi saya habis dari penjagaan. Iya Nyonya. Kamu baik ya, penolong. Kan memang sudah menjadi seharusnya kita untuk saling tolong-menolong kepada sesama Nyonya. Kamu nggak perlu panggil saya Nyonya, kamu panggil saya Mbak. Oh iya, Mbak. Ini ada makanan buat kamu. Terima kasih banyak Mbak. Ya udah, saya pulang dulu ya. Mbak nggak kenapa-kenapa, saya antar. Iya udah. Kamu sudah nikah? Saya jomblo Mbak. Orang setampan kamu bisa jomblo? Ya lagian zaman sekarang nih Mbak, mana ada sih perempuan yang mau sama cowok yang profesinya cuma sebagai security. Yang penting itu kan halal. Apalagi kamu itu baik, insya Allah rezeki kamu itu meningkat. Terima kasih banyak doanya Mbak. Amin, amin. Halo? Oh, kamu di mana, Cak? Di rumah Ana. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ica nggak ada di rumah Mbak. Ica nginep di rumah sahabatnya, Ana. Kalau gitu Mbak harus lebih hati-hati di rumah. Dan kalau ada apa-apa, Mbak bisa langsung hubungi saya. Ya udah kalau gitu, masukin nomor telepon kamu di... Oh iya. Kalau gitu saya pamit untuk permisi dulu Mbak. Dan terima kasih untuk makanannya. Mari Mbak. Teror yang kembali memaksa saya minta bantuan Alan. Lalu apa yang terjadi? Saya hilang, Mbak. Kami melakukan hubungan terlarang. Halo, Halo cantik, siapa nih? penggemarmu. Hah? Apa mau kamu? Kamu sendirian kah di rumah? Tunggu aku ya sayang. Aku segera datang ke situ menghangatkan tempat tidurmu yang dingin. Dasar orang gila. Halo, Alan, aku butuh bantuan kamu. Kamu bisa nginep di sini. Tadi ada orang yang nelpon terus neror aku. Ternyata peneror itu masih berkeliaran. Iya, aku benar-benar khawatir. Tadi sih memang aku sudah nelpon Mas Marcel, tapi dia baru bisa kembali besok. Kalau gitu malam ini saya akan menemani Mbak di sini. Yuk. Maaf ya Lan, kamu harus tidur di sini. Iya nggak apa-apa Mbak. Pak Marcel sudah berpesan kepada saya supaya saya bisa menjaga Mbak dan Ica. Kalau gitu saya pamit kamar ya. Malam ini kamu terlihat begitu sangat cantik. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Loh, Mas Alan? Pagi, Cak. Semalam Mas Alan menginap di rumahku. Iya, semalam ada pria misterius meneror rumah kami. Oh ya? Terus memaksa saya untuk meninggalkan Mas Marcel suami saya. Sepertinya Alan sangat terobsesi dengan Mbak ya. Iya, Mbak. Ia begitu memaksa saya untuk melanjutkan hubungan terlarang kami. Saya sadar saya mencintai Mas Marcel dan saya nggak mau kehilangannya, Mbak. Ada apa Lan? Katanya ada yang mau dibicarain.
Aku kangen banget sama kamu. Dan aku gak bisa jauh dari kamu. Apaan sih kamu? Sebentar lagi suami aku pulang. Ayolah Dara. Semalam itu kamu menyukainya kan? Aku minta tolong sama kamu. Lupakan apa yang sudah terjadi semalam. Apa? Kau minta aku untuk melupakan semuanya begitu aja, Dara? Gak bisa, Dara. Bagi aku semuanya malam itu begitu. Dan aku gak bisa melupakan semuanya begitu aja. Aku minta hentikan. Maaf, semalam aku hilang. Hilaf kamu bilang. Tapi kamu sangat menyukainya, Dara. Dara, semalam itu kamu membuat aku terpesona. Dan kamu berhasil membuat aku sangat bahagia. Aku minta sama kamu, sekarang juga kamu keluar dari rumahku. Kamu membuang aku bagaikan sampah, Dara. Setelah semua penyelamatan dari kebahagiaan malam itu aku berikan sama kamu. Aku sudah punya suami. Memangnya kenapa kalau kamu udah punya suami? Suami kamu itu selalu sibuk. Dan suami kamu itu selalu pergi keluar kota untuk mengurus bisnis. Dan kita bisa selalu untuk berdua, sayang. Mas, Syukurlah, kamu nggak apa-apa. Maaf, tadi aku habis bertemu dengan polisi yang menangani kasus teror di rumah kita. Oh ya, Lan, terima kasih ya. Kamu sudah menjaga istriku dan juga putriku. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya permisi dulu. Dan saya siap untuk kembali jika Bapak membutuhkan saya. Sekali lagi, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu, Dara. ada apa sih, Lan? Nanti malam kita ketemu di kafe ya. Aku nggak bisa. Aku ada acara sama Ica dan Mas Farsad. Apa kamu nggak akan sama? Alan, kamu dengar ya? Aku kan sudah bilang berkali-kali sama kamu lupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Aku sedang memperbaiki diri aku menjadi istri yang baik buat Mas Maksa. Gak usah munafik kamu, Dara. Kamu cinta aku, kan? Aku nggak peduli dengan semuanya. Aku minta kamu pergi dari kehidupan aku. Ngerti kamu? Lihat ya, Dara. Aku nggak akan tinggal diam. Di luar dugaan, ternyata Alan adalah pria yang sangat kejam. Ia menutupi jati dirinya dengan topeng kebaikan. Biasanya orang yang memiliki obsesi pada seseorang, itu pasti dia mau melakukan apapun untuk mendapatkannya, Mbak. Iya mbak, dia benar-benar seperti orang gila dan kehilangan akal sehatnya. Abang udah pulang. Aku lapar. Kamu masak apa deh? Oh iya. Aku sampai lupa. Kalau ternyata selama ini aku punya istri yang lumpuh. Kalau abang lapar, dia bisa masakin kok buat abang. Gak usah. Lagi pula masakan kamu itu sama seperti biasa. Gak ada enak-enak. Oh iya. Aku pulang cuma mau kasih tahu sama kamu. Kalau gugatan aku sudah masuk pengadilan agama. Bang, Lia nggak mau cerai, Bang. Terus kamu menyiksa aku untuk mengurus kamu seumur hidup. Lia mohon jangan ceraikan Lia. Kamu itu lumpuh, Lia. Kamu sudah tidak bisa melayani aku dengan baik. Abang kan tahu, Lia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Lia udah sebatang kara, Bang. Kamu ini lumpuh udah 6 bulan. Lantas apa yang bisa aku harapkan dari kamu? Apa? Abang boleh menikah dengan perempuan manapun. Tapi tolong jangan ceraikan Lia, Bang. Kamu meminta aku untuk mengurus kamu seumur hidup. Aku udah lelah dengan semua ini. Yang aku harapkan sekarang adalah menunggu pengadilan agama untuk mengurus sidang perceraian. Mas Alan, Halo cantik. Papa nyuruh Mas Alan jemput. Enggak sih, memangnya nggak boleh kalau Mas Alan punya inisiatif buat jemput kamu. Ya aneh aja sih. Soalnya Mas Alan tuh khawatir banget sama kamu. Bentar, ternyata kamu tuh manis banget ya kalau senyum. Apaan sih Mas Alan? Seriusan? Gue banget, Seriusan? bercandanya receh banget deh. Ya, Oh, iya. Ca, kamu dimakan dong. Jangan main handphone terus. Sebentar, Mah. Tanggung. Namanya juga anak remaja lagi puber. Oh ya, Mah, Pah. Tadi Mas Alan jemput Ica ke kampus loh. Oh ya? Padahal papa nggak nyuruh dia loh. Tadi Mas Alan juga bilang gitu ke Ica. Ica senang kok dijemput sama Mas Alan. Mulai besok, biar mama yang jemput kamu. Nggak apa-apa. Mungkin Alan lagi berbaik hati. Mau jagain Ica, mah. Udah, pokoknya mulai besok, mama yang jemput Ica. Ih, Mama, apaan sih? Ica malu kali kalau harus diantar jemput sama Mama. Lagian emang kenapa sih kalau misalkan Mas Alan yang antar jemput Ica ke kampus? Biarkan aja Ica sama Alan. Nah, udah, makan lagi. Apa-apaan sih kamu? Malu tuh nggak diliatin orang. Jadi kamu maunya di tempat yang sepi gitu? Jauhi putri aku. Kamu cemburu hanya soal itu? Tidak sama sekali. Aku hanya minta kamu jauhi kehidupan aku dan keluarga. Lebih baik sekarang kita menikah saja. Dan kamu tinggalkan Marcel. Itu tidak akan pernah terjadi karena aku sangat mencintai Mas Marcel. Kamu mencintai dia.
Lalu kenapa malam itu kamu mau tidur dengan? Tolong hentikan bahas masalah itu. Dengar ya, Dara. Aku bisa saja melaporkan semua ini sama suami kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Apakah kamu berani untuk mengakui semua ini sama suami kamu? Bahwa kamu telah mengkhianati dia? Kamu tuh gila. Kalau gitu, berarti Ica yang akan menjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku akan menghalangi dengan berbagai cara. Sayang, mau bicara sama kamu. Ada apa, Ma? Kamu jangan deketin lagi Alan. Dia sangat berbahaya. Berbahaya? Maksud Mama? Dia nggak baik. Bukannya Mama kemarin bilang kalau Mas Alan itu baik dan dia juga penolong kan? Mama sudah salah menilai. Ica makin gak ngerti, Ma. Pokoknya kamu harus dengerin Mama. Kamu jauhin Alan. Gak bisa, Ma. Kenapa? Karena Ica mencintainya. Mas Alan juga bilang kalau Mas Alan itu mencintai Ica. Lagian gak salah kan, Ma? Kalau Ica mau jadi pacarnya Mas Alan? Mama mohon sama kamu. Kamu jauhin laki-laki itu dan jangan pernah berhubungan dengannya. Kenapa sih Mama harus menghalangi cinta kami? Tolong mengerti, Cak. Ica gak mau lagi debat sama Mama. Cak, Cak. Ica, Mas Alan, kamu kenapa, Ica? Mama menghalangi hubungan kita. Nanti Mas Alan akan coba untuk menjelaskan hubungan kita kepada orang tua. Mama meminta aku buat menjauhin Mas Alan. Kamu sekarang jangan nangis lagi. Ica gak mau pulang. Ica malas berdebat sama Mama. Kalau gitu, Ica nginep tempat Mas Alan. Ayo, Ica, silakan duduk. Oh iya, dia itu adik Mas. Dia lumpuh, jadi Mas Alan yang harus merawatnya. Mas Alan sayang banget sama kamu. Oh iya, Mas Alan ambilkan minum dulu buat kamu ya. Kamu ini siapa? Pacarnya Mas Alan? Apa orang tua kamu tahu tentang hubunganmu dengan Alan? Mama gak merestui hubungan kami, Mbak. Kamu diajak dia ke sini dan dia mengajak kamu sampai menginap di sini. Aku ini istrinya Alan. Apa? Bukankah Mas Alan belum beristri? Katanya kamu adiknya Mas Alan, kan? Kembalilah kamu ke rumahmu sebelum terlambat, Ca. Kamu ini serius istrinya Mas Alan? Cepat kamu pergi dari sini sebelum dia kembali. Cepat kamu pergi. Alan tidak sebaik yang kamu pikir, Ca. Mana Ica? Dia sudah pergi, Bang. Kamu tega manfaatin perempuan selugu dia, Bang. Dasar perempuan gak tau diuntung ya. Untuk apa kamu mencampuri urusan aku? Untuk apa? Harusnya kamu tuh tahu diri. Kamu tuh sudah tidak bisa lagi melayani suami. Saya Parno, Pak. Ayo, silakan duduk, Pak. Coba ceritakan bagaimana kronologi saudara Alan Yanuar menyiksa Bapak. Sebenarnya saya sedang patroli, Pak. Tiba-tiba Alan menyerang saya dan menggiring ke rumah Bapak. Ketika itu dia sengaja pecahkan pot sehingga Bapak dan Ibu terbangun. Jadi, kejadian pada malam itu sengaja direncanakan oleh Alan? Iya, Pak. Begini Pak Marcel. Pak Warno ini mau bercerita setelah saya periksa secara intensif tentang teror yang ada di rumah. Mas Ica kabur dari pintu belakang, Mas. Tadi aku berdebat sama dia tentang hubungannya dengan Alan. Apa maksud kamu? Aku pikir tadi dia sama kamu. Kita harus segera mencarinya. Pokoknya, jika terjadi sesuatu terhadap putri saya, Pak Marcel. Alan harus bertanggung jawab. Ya sekarang kita cari dia, Pak. Yuk. Ayo, Pak. Pak, mari. Yuk. Pak Polisi dan Pak Warno akan mencari Ica ke kampusnya. Sementara kita akan mencari Ica ke rumah teman-temannya ya. Iya, Mas. Ini semua gara-gara aku, Mas. Seharusnya aku nggak perlu mendekati laki-laki itu. Ini bukan masalah kamu saja. Kita semua sudah tahu bahwa kita telah ditipu sama Alan. Tapi, Mas, semua lebih dari itu. Maksud kamu? Aku telah mengkhianati kamu, Mas. Kamu? Aku sudah melakukan hubungan yang terlarang. Tapi cuma sekali, Mas. Kenapa kamu lakukan ini, Dara? Sekarang juga kamu keluar dari mobil saya. Aku mohon, Mas. Keluar! Lepasin, Mas. Ica sayang, kamu kenapa? Ternyata kamu udah punya istri, kan? Dia itu lumpuh, Ca. Bagaimanapun juga dia tetap istri kamu, Mas. Lepasin aku, Mas. Biarin aku pulang ke rumahku. Lepasin aku. Ternyata selain putrinya, mamanya juga datang untuk menghampiri. Sekarang juga lepasin putri saya. Benar. Alan, lepaskan putri itu, Alan. Wow. Ternyata ini yang namanya arisan keluarga. Apapun yang kamu mau, aku akan memberikannya. Yang saya mau adalah istri kamu, Dara. Saya sudah sejak lama mendapat pasangan. Dan saya jatuh cinta sama dia.
Dan selama ini yang meneror keluarga kalian adalah laki-laki. Tuan Marcel, lihatlah istri kamu. Aku sudah pernah mencicipi kemolekan, tapi kenyataannya apa? Dan dia tidak mau hidup bahagia dan kabur bersama. Dan kamu gak sekarang sebagai pembalasan putri semata wayang kalian. Sekarang lebih baik Anda mundur. Kamu jangan lakukan itu, Alan. Jangan. Kamu tenang ya. Udah. Kamu tenang, Ica. Ica, kamu tenang ya, Nay. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran. Cinta